Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Atun. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan bagi seluruh umat manusia. Kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang coba kalian perhatikan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 119 berikut ini. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yawmu الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه Dzalikal fawzul azim. Artinya, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Apa pesan yang kalian dapatkan dari ayat tersebut? Ayat tersebut memuat pesan dan memerintahkan kepada kita, umat manusia, untuk berbuat jujur. Jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia. Berikut ini kita simak beberapa kisah keteladanan perilaku jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menerapkan perilaku jujur dalam berdagang. Beliau bahkan terkenal sangat jujur. Beliau menyampaikan kondisi barang apa adanya, baik kondisi baik maupun buruk. Kejujuran yang beliau miliki menyebabkan orang lain menghargai dan menghormatinya. Selain itu, beliau pun mendapatkan keuntungan yang sangat besar dalam berdagang. Karena banyaknya pelanggan yang senang terhadap cara Rasulullah berdagang. Kejujuran dalam berdakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Beliau menyampaikan wahyu Allah dengan jujur. Namun demikian, banyak kaum kafir Quraisy yang enggan beriman kepada Allah dan Rasulullah, meskipun mereka mengakui kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran
dan kebijaksanaan Rasulullah dalam menyelesaikan masalah. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW telah memiliki kejujuran. Sejak kecil, beliau tidak pernah berbohong, sehingga ucapannya selalu dipercaya orang lain, khususnya masyarakat kota Mekah masa itu. Ketika terjadi perselisihan antar suku, berebut untuk dapat memasang batu Hajar Aswad, Nabi Muhammad SAW dipercaya menyelesaikannya. Semua suku merasa senang dengan kebijakan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Mekah memberikan gelar Al-Amin kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Gelar tersebut belum pernah diberikan kepada siapapun. Itulah beberapa kisah perilaku jujur yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang, kalian pasti dapat menyebutkan beberapa contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dan keuntungan berperilaku jujur. Coba kalian isikan dalam kolom "Ayo berlatih" berikut ini. Semangat ya, kalian pasti bisa. Contoh perilaku jujur: tidak mencontek teman, tidak berbohong, meminta izin ketika hendak menggunakan barang teman, misalnya pensil, penghapus, dan lain-lain. Jika menemukan uang atau barang, maka mengembalikan kepada pemiliknya. Keuntungan berperilaku jujur: disayang Allah dan Rasul-Nya, disayang orang tua, disayangi teman dan saudara, memiliki banyak teman, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hebat sekali. Kalian sudah dapat menyebutkan contoh perilaku jujur dan keuntungannya. Sekarang, coba langsung kalian praktekkan untuk menjawab dengan jujur pengalaman kalian berikut ini. Jawab ya atau tidak sesuai yang kalian lakukan. Ingat, Allah selalu melihat kita. Aku selalu berkata jujur. Ya atau tidak. Aku tidak pernah mencontek. Ya atau tidak. Aku selalu mengakui kesalahan. Ya atau tidak. Aku selalu mengembalikan barang jika menemukan kepada pemiliknya. Ya atau tidak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah menjawab dengan jujur. Pesan Ustazah, berbuat dan berkata jujurlah kalian dimanapun dan kapanpun. Allah pasti akan memberikan balasan buat kita sesuai dengan janji Allah pada Quran surat Al-Maidah ayat 119. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukman Al-Hakim Sleman merupakan sekolah yang didirikan oleh Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Lukman Al-Hakim Yogyakarta dengan Akta Nomor 2 tanggal 27 Juni 2012.